Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati sekaligus yang mewakili ulama Lamongan, Bapak Kiai Haji Abdul Rauf MA. Yang saya hormati Ustadz Selamat Ma'ruf yang kontak-kontak dengan saya mulai di Malang kemarin. Yang saya hormati ini orang besar Pak Kiai Supandi. Oh dokter, lupa, maaf, Masya Allah. Dokter, ada dokter. Alhamdulillah Pak Dokter. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang saya hormati Wakil dari Kemenag, FKUB, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang sangat saya hormati. Saya ini hari ini senang sekali. Mulai semalam itu senang sekali. Karena saya bertemu dengan orang-orang yang pemerhati Al-Quran. Semalam saya sholat itu jam 1:30 itu. Saya senang sekali. Saya akan bertemu orang-orang pilihan. Gitu. Di depan saya ini orang-orang yang lebih mulia dari saya. Saya itu tidak ada apa-apanya. Maka saya sungguh hormat di mata panjenengan. Bapak juga senang? Pak, senang? Coba Bapak ke sini, tunjukkan bahwa Bapak senang sini. Nih Pak Bupati. Iki ojo pengajian, supaya reuni ketemu gitu. Insyaallah. Panjenengan senang? Senang sekali. Senang. Sampeyan cekel miki. Sampeyan menyanyi di sini senang. Ayo sama saya. Di sini senang. Ekspresinya itu. Jadi Quran itu turun itu membuat orang senang, Mbak. Quran itu turun membuat orang senang. Lah Allah itu senang kalau melihat orang senang, itu berarti mensyukuri. Gitu loh. Kita itu senang sama-sama pecinta Quran, mewakafkan hidup untuk Al-Quran, senang. Ayo, saya tunjukkan sing senang ya apa carane gini. Gak apa-apa joget Quran itu gak apa-apa. Ayo, tunjukkan senang. Dengan bertepuk tangan bersama-sama. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku sedang. La 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 la. La 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 la. Hatiku senang. Matur sembah nuwun Yai. Hadiahnya ini. Alhamdulillah. Gak ono pengajian koyo ngene iki gak ono. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan. Untuk memperingati Maulid Nabi itu tidak harus Rabiul Awal. Betul loh. Terus kapan? Setiap hari. Maka ning ngundang aku setiap Rasulullah itu ketika ditanya, kenapa Rasulullah kok puasa hari Senin? Jawabnya apa? Iya kan gitu. Hadza yaumun wulidtu fihi. Ini adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi di depan saya ini yang sudah sering puasa Senin, berarti setiap Senin itu memperingati harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya. Jadi setiap Senin itu sudah memperingati. Senang. Kenapa kok puasa Senin? Iya saya senang karena Rasul sudah datang persis hari ini. Hari Senin itu.
Lah Rasulullah kenapa kita sambut dengan senang? Karena Rasulullah itu nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepadamu nur. Apa nur itu? Nur adalah Nabi Muhammad wa kitabum mubin dan Quran yang isinya itu mudah difaham. Apakah Nabi itu bercahaya? Apakah Nabi itu punya cahaya? Bu? Sampeyan kok susah lah apa to, Bu? Sampeyan mikiri wong lanang kok, kat biyen kelakuane wong lanang ya ngono iku. Sejadi kowe iki. Sing diomongno ya wayu wae wis ngene iku wis kabeh wis tenang. Aja susah. Aja susah. Betul susah nggih? Alhamdulillah. Wis. Apakah Nabi itu punya cahaya? Yang jelas? Yang jelas? Cahaya itu hanya Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Ayo sama-sama. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Jadi yang cahaya itu hanya satu, yaitu Nabi itu bercahaya bukan karena Nabi sumber cahaya. Nabi itu sebagai qamar, bulan itu tidak punya cahaya. Cuma bulan bisa menyinari, menyerap cahaya dari matahari. Makanya Nabi disebut qamar, ya toh? Qamarun Qamarun sidnan nabi qamarun wajami sidnan nabi wajami wa kafful mustafa kal wardi nadi wa itruhu yabqa idza massat ayadi wa kafful mustafa kal wardi nadi وعطره يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها Habibullah ya khairal baraya Qamarun sidnan Qamarun sidnan. Bapak, ojo gede-gede perkara apa. Gusti Allah tidak pernah besar-besarkan masalah. Sampai nak keliru didik ae. Wakaful Mustafa kal wardinati. Kaf itu ini gila Pak. Ya. Apa begini? Telapak tangan epe-epe itu. Wakaful Mustafa kal wardinati.
Telapak tangannya Nabi itu seperti bunga mawar. Wa itruhu yabqa idza massat ayati. Dan wewangiannya itu yabqa, itu abadi idza massat ayati, ketika kita sentuh dengan tangan. Itu wewangian Nabi. Ya. Saya doakan Bapak Ibu sekalian ini tiada malam tanpa mencium bau harumnya Rasulullah. Saya tahu Bapak Ibu tidak berani amin keras-keras, saya tahu. Karena ini tahun politik. Saya tahu. Gak apa-apa amin, gak apa-apa. Sebab kalau nanti amin dianggap itu calon presiden. Wa amma nawaluha kullal ibad. Yaitu, kemudian cahaya Nabi itu manfaatnya untuk seluruh manusia. Habibullah ya khairul baroya. Itu qamar. Jadi Nabi itu tidak punya cahaya. Bapak Ibu ini tidak punya uang. Tetapi bukan berarti tidak punya uang itu tidak bisa membantu orang. Jadilah rembulan, tidak punya cahaya tapi memberi cahaya. Jaluk Pak Wabub dana kek no wong, selesai. Iya toh? Mumpung jadi wakil bupati. Setuju? Tapi aja maksa. Kalau maksa nanti gimana kalau ketangkap KPK? Lo tidak boleh. Berarti kita harus tahu aturan-aturannya bagaimana. Prosedurnya kan ada. Ada prosedurnya itu. Minta kalau sekarang minta ya berarti tahun depan baru dianggarkan. Oh, aturan itu tutup dompet rek. Wah, nah, kita tidak bisa menolong orang, tidak apa-apa. Tapi kita bisa menolong orang lewat tangan orang lain. Itu namanya kita menjadi qamar, kita menjadi rembulan. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan, jadi Maulid Nabi itu tidak hanya bulan Rabiul Awal. Setiap Senin kita itu memperingati Maulid Nabi. Saya doakan Bapak Ibu kuat puasa Senin ya. Persoalan di dunia sekarang itu ada antara lain adalah serangan jantung dan obesitas. Ini penyakit dunia hari ini. Dan di negara berkembang yang utama adalah Malaysia. Ketika negara mulai sejahtera, itu obesitasnya tinggi. Obesitas itu apa sih? Ojo kelemon kesegeren. Lambe ku sing enak Pak ngomong Pak. Nggih, sampean iku dibojo pesek, aja disebut pesek, tidak seberapa mancung. Ngono lho. Lho padha tapi rasane seje, Pak. Iya ta, Pak? Lambe ku sing bener. Tak kayak buku sampean, tak kayak buku. Sampean rene. Ini sampean rene, ngatek ini. Pak Bupati ini ki anu Pak Wabub nggih. Guyon ae nggih. Makane kok ngenes ngene katane. Bolak-balik ini kana wong. Niki kalau pari gini nggih. 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 Sik sampeyan kene dhisik, ya. Dadi sampeyan niku nek ngomong wong kata wong ireng aja disebut ireng niku nglarakno ati, Pak. Ya tidak seberapa putih. Lho ngoten lho. Lho, saestu niku. Ini ilmu tentang percocotan apa? Loh, ini ada aturannya Ustaz. Jadi kita kalau masuk ruangan, itu ruangannya gelap. Tidak boleh kita ngomong gelap. Itu menyakitkan hati. Harus disebut andaikan ditambah satu lampu ini tentu lebih bagus. Loh Quran itu ngajari gitu Pak. Tidak jimak ngono Kak. Ya toh? Jika kamu belum masuk kamarnya. Itu surat An-Nisa itu kan gitu toh. Sebelum kamu menyentuh itu jima. Tapi
Jimak ngono, ojo kasar ngono. Ya kan gitu. Ya. Jadi bahasa itu. Pun di bojo sampean. Ngajeng. Iku bojone wong ngawur sampean. Bojone wong diaku-aku. Ngene kelakuane KUA iki. Aku langsung ngomong iki, wis mesti jelas ngene iki. Nggih. Sampeyan tak takoni iki. Jadi ngeten lho. Maulid Nabi itu ngajari kita itu tahu terima kasih. Ngertos toh? Ngajari tahu terima kasih. Makanya di situ itu Nabi itu menyuruh kita sholawat itu bukan Nabi itu butuh jenengan boten. Tanpa sholawat saking wong Lamongan wis mlebu swarga. Cuma ngajari tahu terima kasih. Buktine nggih tak takoni. Nabi Muhammad yang kita peringati ini nggih ngajarkan kalau disiapkan makanan itu berdoalah sampai tirono kula. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqoni. Ya Allah, berilah aku makanan surga untuk istriku yang sudah menyiapkan makanan dan berikan minuman surga untuk istri yang sudah minuman. Tak takoni, sampean seumur hidup tahu ngomong ngono? Dereng. Loh, persis toh? Persis. Tapi sing nek kene iki ya padha wae. Apa nih kayak gini-gini? Allahumma at'im, ayo. Man at'amani. Wasqi man saqoni. Itu Pak. Lah banyak orang Lamongan itu saya tegur gitu itu jawabnya, "Lho kula sampun terima kasih." Kapan? Dalam hati. Terus tak takoni, mulai tahun piro kon masuk aliran kebatinan? Quran itu ngajari tidak begitu. Kul apa artinya kata? Artinya apa? Ngomong. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil. Kul a'udzu birabbin. Itu artinya ekspresikan. Ekspresi. Ngeten Ustaz. Mangke sakno rek jerene. Enggak apa-apa sampean mati nok kene nomor ambulan iso nok kene. Mangke Ustaz, nggih. Saya ingin jenengan bisa akhlak seperti Nabi dan kita semuanya. Mangke dalu nek disiapno makanan jenengan matur nang bojone sampe tirono kula. Wahai istriku tercinta. Wahai istriku tercinta. Sampeyan delok. Iki ngomong tercinta, guyu. Itu berarti memang ini memang miskin sudah kehausan kata cinta itu. Kemarau nih. Sampeyan pani ngomong ngono. Insyaallah. Insyaallah. Bagus. Bojo itu menunggu kata cinta itu. Ojo dalam hati. Ojo nek kasur tok ngomong I love you. Pantun nggih nyoba nggih? Insyaallah. Nggih, tapi ojo kaget nanti sampe nek mulai ngucapno ngoten terus sampe dikenekno. Kenekno endi kon iki? Soalnya drastis ngoten lho. Peringatan Maulid sekali tok kok wis berubah ngoten lho. Kenekno endi? Nek gak ngono dikenekno dabrus. Itu mboten marah mboten. Itu sebetulnya kaget melihat perubahan yang radikal. Kaget. Lalu keuntungannya Ustaz. La in syakartum. Kalau kamu pandai mengapresiasi, aku tambah kebahagiaan rumah tanggamu, aku tambah rezekimu. Loh kok bisa? Lah kalau jenengan ngoten Pak Yai, itu nanti ketika jenengan mengucapkan pada gitu pada istri, malaikat berkata begini, ya Allah ada kepala KUA yang telah menyenangkan istrinya, senangkan dia dunia akhiratnya. Paham nggih? Mangke dalu nggih? Nggih.
Saestu niku, Pak. Kula dhewe praktekno ngoten dereng wonten 20 tahun. Tobat kula saestu. Jangankan ukuran jenengan loh, Pak ya. Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas itu kurang apa? Ahli apa? Tafsir tuh. Gitu, Bu? Ahli tafsir. Itu dia, saya tulis di buku saya, nggak saya bawa. Judulnya Pasangan Berbintang. Mengukur kesalehan istri dan suami. Pak Wakil Bupati, kapan-kapan kula betaken, nggih. Tolong Pak Kiai. Itu nanti suatu saat Surabaya untuk beliau. Pasangan berbintang, mengukur berapa skormu sebagai suami, berapa skormu sebagai istri. Ada di situ. Ibnu Abbas itu menceritakan gini. Setelah saya membaca walahunna, ayo terus kan? Walahunna mithlul ladzi. Masya Allah Pak, ini jenengan iku wis seneng lah mimpin kabupaten sing ayate tak tutul titik metu. Mboten sedaya lho Pak, saestu niki. Ini Lamongan iku ndak sembarangan. Ayat dibetul. Dia mengatakan, kata Ibnu Abbas itu, dulu banyak buku-buku yang menulis Pak wanita itu harus berpakaian yang harum gitu. Di rumah itu loh. Harus yang rapi, yang harum supaya disenangi suami. Kata Ibnu Abbas, berapa puluh tahun fatwa ini. Tapi kalau lihat ayat ini, tidak boleh memperlakukan istri begitu sedangkan suaminya tidak. Kata Ibnu Abbas, sejak itu saya tidak pernah berpakaian yang jelek di depan istri saya. Nah iki wong sing nggo training bolong bareng. Allah. Nggo kaos pilbub tahun wis dinggo ae, Pak. Ana sing iklan kumpo nek kene iki. Terus ambune walahunna mislu ardina. Mulai hari ini di rumah tolong jangan berpakaian yang jelek-jelek. Yang rapi, yang harum, yang suami ya. Apalagi yang istri gitu. Jadi setara nggih. Sarung barangku sing elek-elek sampean kekno lho bobane wis ganti kabeh wae. Iki apik iki. Bah. Sing wangi, Bah. Nggih. Wangi. Iku nek padha wangine, Pak. Wis seneng, Pak. Kayak kula niki lho. Seneng anak pitu. Daster nggih. Daster terus ning lanang gak katokan ngono mesti. Parah. Ya mboten napa-napa tapi yang penting bagus. Itu bagaimana kita itu memperbaiki diri lewat cara-cara seperti itu. Lah inilah Rasulullah itu didatangkan untuk menjadikan kita manusia yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Anta nurullahi fajran jita ba'dal us Rabbuna a'laka qadran ya imamal ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta fil wujdani hayyun anta lil ainaini dayyun anta indal haudi rayun anta hadin wa safiyun ya Nabi alaika Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Enak suarane sampean Bu. Panganane opo sampean Bu?
Saya kasih buku sedengan nggih. Alhamdulillah. Niki, monggo buku niki. Monggo. Wot. Saya tadi itu tergesa-gesa, maunya saya bawakan buku banyak, tapi sama kepengen sumpah nyata. Jumlahnya berapa? Enggak apa-apa, nanti saya bawa. Ada buku saya itu terapi sholat bahagia. Itu yang saya kursuskan di seluruh Amerika itu. Di Arizona, di San Francisco, di Las Vegas, semuanya sudah. Kemarin itu di Inggris, mulai dari London, Southampton, Skotlandia, kemudian Manchester, kemudian banyak tempat. Belanda, Perancis, semuanya sudah. Tapi terbatas ya, itu gampang lah nanti kita atur. Kita nanti akan barangkali nanti suatu saat Pak Wakil Bupati bisa mencarikan dana Pak Yai. Untuk teman-teman yang di sini akan kita beri pelatihan selama 6 jam. Tapi mboten saged dadak ngoten niku dianggarkan ngoten nggih. Kan lucu tuh Pak, saya orang Lamongan, ketemu orang Lamongan justru di Arizona, Amerika. Jadi saya itu ketika di Amerika, di Arizona, ketemu putrinya Pak Fadli waktu itu, suaminya kula di sana, gitu. Sampean sinten? Kula sing waktu nikah jenengan sing ceramah niku asar-asar niku lho. Oh ya Allah, ketemu di sana. Lah kok aneh, ketemune nok kono, wis gak usah ketemu nok kono kene ya. Pak Wabub, alhamdulillah. Kita doakan Pak Wabub ini sukses, umur panjang, sehat. Al-Fatihah. Kapan hari saya juga di Surabaya. Ini guru-guru agama se Surabaya saya suruh adakan acara ini. Saya ini sudah di mana-mana, mau ke saya Surabaya enggak belum. Katanya nggak ada anggaran. Saya minta Pak Diknas itu. Pak Diknas apa betul sih Pak nggak ada anggaran. Masa Surabaya itu semiskin ini? Akhirnya itu diadakan. Nah ini padahal itu kelas Diknas itu belum wabub. Wabub harus bisa. Setuju Pak Jenengan? Halus ya. Cucuke ya. Nggih. Enggak, itu buku itu begini loh Bu nggih. Saya itu mumpung saya masih hidup, gitu loh maksud saya. Mumpung saya masih hidup, saya bisa menghabiskan ilmu saya sebelum mati saya. Loh, lak pensiune. Kuwata mati saya durung pensiun kan gak ada tuh. Jadi saya ini sudah 10 tahun saya ini kena sirosis Bu. Sirosis itu hati saya itu tidak bisa diperbaiki. Saya harus diganti hati saya itu. Diganti hati saya. Lah, kemarin saya di RSI diberitahu, Bapak harus segera antri untuk cari donor hati. Karena hati Bapak itu sudah kasar, tidak bisa diperbaiki. Itu. Lah itu untuk operasi ganti hati itu kemungkinan berhasilnya hanya 20%. Tapi kula niki mboten susah, mboten biasa-biasa mah lapo. Urip mati wis ana tanggale. Ya ta? Makanya sampeyan ana keluarga meninggal terus ngene. Kenapa ya Allah masih muda kok meninggal? Jere Gusti Allah, sing pinter nentokno awakmu apa aku? Nek pancen awakmu iso nentokno hari terbaik, urip dhewe, mati dhewe. Nggih ta? Gak usah gitu, terima. Sakit itu bukan siksa, bukan apa ya, itu kerahmate Gusti Allah. Sampeyan sing ikhlas, sing nrimo itu ikhlas, takdir apa ikhlas. Sampeyan ketemu wong ngidoni sampeyan, iku sampeyan ku syukur juga. Lho saestu, kula iki nang pundi-pundi nggo tisu. Lho. Nek didoni wong tak
Dilokno wong. Sekene wis beres. Apa susah sampean? Sebab di sekitar sampean iku ana wong sing pancene pekerjaan iku nyocrot. Nyocrot saestu nggih. Iku lho nggih to. Iku nek gak ngelokno wong, iku sariawan. Lho saestu. Hah? Ana di sini. Endi wong kene tak congope kene. Mumpung selawat Nabi gitu. Mumpung maulid Nabi, ayo dibenerno. Ayo dibenerno. Nggih? Jadi ya Allah. Cobalah Pak nggih. Kadang-kadang nanti jenengan buka di YouTube saya itu MOH spasi Ali Aziz channel itu ada judul mengapa duburnya luwak itu kok lebih memberkahi dari mulut kita. Nggih, dapat saya itu. Saya itu. Lho lah. Kopi niku ngerti maksud kula Bunda? Membawa acara. Sampeyan kepengin buku. Sampeyan njupuk dhewe. Sampeyan njupuk dhewe. Sing iri dadi MC. Nggih. Oh ya sampean sabar. Nek durung takdire gak oleh sampean. Itu. Ngene lho Pak, urip sampean tak kandhani. Kepengin bahagia ta sampean? Kepengin bahagia itu satu. Jangan punya mental berharap. Loh, saya setuju. Nabi itu pernah lama itu doa itu apa? Nasihatnya adalah hentikan kamu minta belas kasih orang. Kalau orang itu minta belas kasih orang, minta dihargai orang, itu calon orang stres nomor sekian. Sampeyan kepengen buku, saking kula. Nah, itu stres. Loh. Soalnya ngeten lho Pak, sampean nggih rabi karo anake wong sugih, lha ceritane nggih. Terus berharap engko oleh rezeki akeh ngoten to? Ternyata rezekine ku tangan kabeh. Justru mari mati kok nyaur kabeh, rasane kok ya. Makanya jangan berharap. Nah, wis, ada itu. Jadi hidup itu jangan berharap. Wis. Dadi mboten kepengin buku kula nggih? Mboten. Mboten nggih? Mboten nggih? Ana ngono iku sing sehat iku ngono. Mboten tuku apa kula dodolan. Kula niku profesor, Pak. Dhuwit kula niku bingung tak gelen ndi Pak saestu pun. Kena udan tak jemur nang endi kok bingung apa Pak wis. Tak kena petek gak gelem. Kopi niku regane 100.000 sekilo kalau biasa gitu. Barang metu teko silite luwak 1 juta. Jadi ternyata silite luwak itu memberkahi. Lah ana uang koyo metu teko lambene iku dadi kacau masyarakat itu. Lah berarti kan luwe larang silite apa? Laras ta? Mboten. Bukan mboten ya apa sampean? Makanya itu think today and speak tomorrow. Berpikirlah sekarang, ngomonglah besok supaya kata-kata kita itu memberkahi. Kalau kata-kata itu memberkahi, Pak, Masya Allah. Itu alam tara ayo sama-sama surat Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha
tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu lidh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Kalau ngomong itu bagus Pak nggih. Menyemangati. Ono murid gak iso dikenekno. Ndak apa-apa nak, hidup masih koma belum titik nak. Gitu? Sekarang kamu memang belum bisa, nanti suatu saat kamu bisa nak. Loh itu namanya kalimatun thayyibah. Saestu niku. Coba ulangi kata-kata saya semua. Hidup masih koma. Sambil gini Pak. Sekali lagi. Belum titik. Saya sekarang belum menjadi orang yang terbaik. Itu kan sekarang Pak, ayo. Hidup masih koma Pak. Suatu saat nanti saya akan menjadi orang yang lebih baik. Percayalah Pak. Hidup masih koma. Belum titik. Tepuk tangan. Sekali lagi. Hidup masih koma. Belum titik. Anakku belum menjadi juara hari ini. Itu kan hari ini Pak. Hidup masih koma. Nanti MTQ anakku dapat medali emas. Tenang Pak. Hidup masih koma. Belum titik. Allahu Akbar. Tepuk tangan. Saya nulis buku Hidup Masih Koma Belum Titik diterbitkan Jakarta. Tidak ada bukunya, itu tidak ada. Karena sudah habis semuanya, tinggal di pertokoan daerah Semarang. Ya Jakarta sudah habis semua. Masih koma. Masih koma, gitu? Masih koma. Tapi iki aja di rumah anak sampean, berbahaya. Engkau wis semester 13 durung lulus, nggih. Kok durung lulus anak? Tenang Bunda. Hidup masih belum titik. Masih sampean duwe bojo ya. Terus ngregetno ngono. Mamane itu. Terus sampean niku gak tau nyenengno aku blas, mamane ngono. Walaupun ngomong ngono iku ya ngedabrus aja. Wong duwe anak telu jadi gak tau nyenengno, gak beres ngono iku. Tidak apa-apa. Wong duwe anak telu jadi gak tau nyenengno lho ya apa sih ngomong. Terus dikane sampean kok ngono terus. Tenang, Abi, hidup masih koma, belum titik. Paham toh? Jadi kita ini tumbuh terus. Kalimat yang bagus itu nanti hasilnya apa itu? Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbia. Nanti jenengan itu akan panen yang di luar musimnya juga panen. Kullahin bi'idzni rabbia. Wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Hai guru-guru, hai pemimpin-pemimpin, kalau menerangkan kepada rakyat, menerangkan kepada murid, itu buatkan contoh-contoh. Kalau contoh itu mudah diingat. Wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadhakkarun, itu very impressive, sangat mengesankan, powerful word, kata-kata yang bagus. Apa gua? Gak ngerti masih koma ya?
Hadirin kang kula mulyakaken, masih banyak yang mau saya ceramahkan. Lah iya, durung titik. Lah titik iku meneh mburi ae ya. Ya napa diakhiri ta? Masih koma. Diterusno nggih. Kuat sampean. Ya wis, tak terusno. Ini demi hormat saya kepada wabub kita yang hebat ini. Ini ulama umarok dadi siji iki. Luar biasa. Ini ada doktor adik duwe pesantren besar. Viral. Insya Allah luar biasa ini. Pak Slamet Yusuf, Masya Allah, ini hebat-hebat kuabe. Sampai ini untung lah dari pimpinan-pimpinan kayak gini. Nggih, alhamdulillah. Cuma masih gini ki ya, durung meraktekno sing Allah ma'at iman atamani mau. Gitu. Nggih. Pokoknya kuabe hidup masih koma. Sarapannya nok endi? Hidup masih koma. Pun hadirin kang kula mulyakaken. Sekarang saya ingin menyampaikan mengulas ayat yang dibaca oleh Pak Wabub kita tadi itu. Laqad ja'akum, ayo. Ya. Terus rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya ceritakan dulu Pak ya, itu. Dulu itu ada ulama yang tidak mau terkenal. Ini saya baca di buku Mi'atu Qissah min Ru'an Nabi. Mi'atu Qissah min Ru'an Nabi. Tapi sebelum itu ada di sini ibu yang punya anak-anak belajar ngaji di sini. Jenengan, ini buku ini, karek siji. Niki, monggo. Niki, Mbak. Niki. Mriki. Nggih. Pinten muridnya, Mbak? 75. Sampeyan oleh bayaran? Sekedar itu pinten? 5 juta? Pinten? Saulan 150. Tak tambahi. Nek ono, nek gak ono ya nasib. Kok gak ono? Sik tak galakno liyane. Oh gak ono. Oh ini ono. Alhamdulillah. Ojo kabeh bunyek lah. Sampeyan tak tes cerdas apa gak iki. Sampeyan milih iki. Milih yang abang apa sing iki? Wis tak tes. Tak tes cerdas apa gak? Iki guru ngaji nek adik goblok wis tak kon buyarno. Sing pundi? Loh, ojo ngono ta. Kesopanan itu boleh, tapi dalam hal gini itu kalau ujian itu harus tegas. Mboten jenengan kudu milih salah satu, kudu nurut kula. Milih salah satu pundi? Sing pundi? Sampeyan mondot. Sampeyan mondot, sing pundi? Niki. Karena cerdas tak kai tambahan. Iya. Kalau mulang gak cerdas, buyarno ae. Pun. Sami-sami. Gak kabar ya.
Kula wau mriki niat mboten kayak pengajian. Kula kepengin seneng-seneng kali panjenengan. Seneng-seneng. Quran itu mengajarkan senang. Kula niki andai kan lho Pak nggih. Orang itu kalau sedih itu sumber penyakit itu tumbuh. Sedih nih Pak. Orang sedih, marah, sedih, kecewa itu sumber penyakit yang terbesar. Saya setuju. Betul Pak Camat. Saman rakyat apa aja sedih. Atasi segala sesuatu. Ditegur bupati aja sedih. Tenang saja, tegar. Katakan, saya salah dan saya siap untuk berubah. Hidup masih kumam Pak Bupati. Tapi gini, diulangi sapa kon ngono iku? Aku kena mana Pak, ojo aku Pak. Jadi ngeten Pak, kalau kita sedih, saya tunjukkan aja. Saya ini sudah 10 tahun dinyatakan dokter itu begitu itu. Yang teman-teman saya sudah banyak yang meninggal. Dokter sampai heran, sampai kok si urip ae Pak. Loh, karena saya itu untuk apa saya berpikir soal hari kematian itu? Takdir itu sudah Allah, tidak pernah Allah salah membuat takdir itu, tidak pernah Pak. Jadi tidak ada, tenang saja. Lah, kalau tenang itu virus itu tidur. Virus itu tidur. Tapi kalau lagi kecewa, marah itu bangun. Loh saya itu. Makanya itu satu ya. Coba lihat dalam Al-Quran itu. Alladzina qalu rabbana ighfir lana. Teruskan. Wali ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Perhatikan di situ. Ya Allah, bantulah kami untuk menghilangkan rasa sakit hati saya. Ghil itu sakit hati. Bantulah saya ya Allah. Sebab secara rasional nggak bisa kita memaafkan. Tapi bantulah saya. Rabbana innaka raufur rahim. Engkau itu punya sifat kasih sayang. Ya Allah, itu cahayakan kepada saya. Kasihmu itu saya bisa memaafkan. Sebab kalau enggak itu berbahaya. Berbahaya. Nggih. Dadi sing seneng ojo muri-muri ojo. Ono sing mati gara-gara duwe 1 miliar digowo wong Melayu terus mati. Lah berarti regane nyawae masak miliar. Nggih to? Lah apa nyawa iku regane 100 miliar lebih tak dituku mek 1 miliar mate. Lah apa? Wis baba. Wong disedih ya mengembalikannya tenang saja. Lah kalau itu nanti itu saya tanya sekarang ya. Orang yang sakit hati dengan orang yang menjadi sasaran sakit hati itu yang lebih menderita sinten Bunda? Sing sakit hati napa sing jadi sasaran sakit hati? Nggih. Mboten napa-napa sakno, mboten napa-napa. Niki ingin menyerap energi saya. Mboten napa-napa ngoten. Mboten napa-napa. Tak baleni maneh nggih. Orang sakit hati dengan yang jadi sasaran sakit hati lebih sakit mana? Kalau sakit hati menyebabkan penyakit berarti yang lebih mati duluan siapa? Makanya sampean nek duwe sakit hati, sampean tuh bunuh diri pelan-pelan. Loh ada dalilnya loh Pak. Ayo lihat surat Ali Imran, tirukan saya. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaidh qul mutu bi ghaidhikum. Sekali lagi, qul mutu bi ghaidhikum. Sekali lagi, innallaha alimum bidzatis sudur. Qul mutu bi ghaidhikum. Silahkan kamu mati karena kamu punya rasa dengki, bencimu yang tidak terkontrol. Jadi kedengkian itu adalah menyebabkan kematian.
Aku ndelok sampean iki wong bermasalah kabeh. Iki tambah nemen iki. Nggih ta, Pak? Nggih. Oh iya toh, persis. Wes, mulai hari ini bebaskan dari rasa jengki, kecewa dan sebagainya. Itu jenengan kalau bisa menghilangkan itu, satu, kulit jenengan itu tetap kelihatan seger. Sampean pakai extension apa? DKI sing growing apa? Skincare. Wis ta, sampean wedaan beras yang dikum di sampean atine riang, itu ayu sampean. Kulit gak cepet keriput, tapi ini sampean gondokan. Wah, wis. Betul sakit, saya setuju. Jadi tidak bisa. Makanya kita buang rasa sakit hati itu. Coba sekarang jujur. Siapa yang masih punya rasa sakit hati angkat tangan? Oke. Ayo coba. Siapa yang masih? Niki sing dhisik niku. Sampeyan mriki, Mbak. Mriki. Sopo sing aran kayak amplop ku sopo? Wong kok mengharap ae. Gini. Mriki. Sing seneng ae urip, Pak. Sing seneng nggih. Seneng. Sopo sing amplop ku sopo? Bu, tasik gak ada sakit hati. Lagi toh, lagi. Sakjane gak sampai tok masih ki yo duwe cuma yo gayae tok. Sok alim, sok suci, ndabros sapa ae. Aku kira-kira duwe sakit hati? Ngono iku sampe kelakuane sampean niku nang wong ngene-ngene sampean niku. Niku diterusno napa mboten, Bu? Disuburno diwarisno anak putu mboten. Sebab ana lho Pak sakit hati diwarisno anak putu ana. Ojo pisan-pisan seneng karo anake iku. Ana Pak. Diterusno apa dihentikan? Dihentikan. Aduh. Tak tes dhisik cerdas apa gak? Pilih. Jelas nilainya. Saya niki nggih. Niki mboten. Kita berikan aplaus atas kejujurannya. Iki nek ceramah diterus nontek iki. Diakhiri. Kaya koma sampe terus dhewe nek titik nek omah ngono lho. Kula niki seneng. Saya itu walaupun sibuk itu kalau sudah urusan Al-Qur'an tuh suka sekali saya itu. Kiai Faiz yang bagian khot itu, yang juri khot niku lho. Itu umur berapa itu minta pokoknya saya jangan dilepaskan dari Quran. Pak Zawawi Imran itu umur berapa itu? Pakai tengkat itu. Ya pesen-pesen aku ojo sampai masih gak kon kayak honor gak apa-apa aku libatkan di MTQ. Makanya jenengan alhamdulillah tolong itu Pak Camat, Pak KUA tolong yang punya bibit-bibit itu dilihat. Kemudian anak yang pinter kelihatannya biaya enggak ada itu sisihkan itu gaji itu untuk mereka supaya jenengan itu nanti punya jariah. Pak Camat punya jariah. Ulang kata-kata saya. Hidup pasti berakhir. Ayo lagi. Pastikan sumber pahala terus mengalir.
Ulangi lagi. Lah umpamanya Pak Camat ini sedo umpamanya nggih. Lajeng ini sudah pernah nyekolahkan anak sampai hafal Quran, sampai bisa sekolah, beliau sampun kundur nang Gusti Allah, tapi kan sumber pahala terus mengalir toh. Paham? Ayo, kita pasti mati. Tapi pastikan mesin pencetak pahala tak akan berhenti. Loh, benar, masih mati koma loh Pak. Sebab besok kan hidup lagi. Masih wong mati terus dinyatakan masuk neraka, itu masih koma. Lah kalau dia itu mati dinyatakan masuk neraka tetapi kemudian punya jari yang mengalir terus kan jadi surga. Kalau di surga masuk neraka pun itu masih koma. Sebab banyak orang yang mati masuk neraka kemudian Allah memerintahkan cari orang yang di hatinya itu ada samar-samar sedikit la ilaha illallah. Angkat. Kemudian masuk surga. Kalau sudah di surga baru titik. Karena nggak ada dari surga keluar. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Hidup pasti berakhir. Pastikan. Itu saya tulis di buku Tafhim Surat Yasin. Penyemangat kehidupan dan kenikmatan kematian. Jadi kalau baca Tafhim Surat Yasin saya itu hidup pasti bersemangat. Tapi ini dikandani mati itu terus senang. Alhamdulillah aku sebentar lagi ketemu kekasih. Ojo terus dikandani mati terus. Hah? Tidak usah begitu. Dipertemukan dengan kekasihnya lah. Allah musuh sampean tak kok wedi sampean. Ya tak? Itu kita pasti akan mengalami itu. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Gampang nanti kita ketemu lagi Bu nggih. Dalam acara terapi sholat ya, dibiayai oleh dia dibiayai oleh Pak Wahab, tapi doakan saja lah anggaran yang sah, kemudian nanti tahun depan kita ketemu. Sebab acara-acara itu sudah dilakukan di beberapa tempat ya. Di beberapa tempat, saya diminta di Riau, saya diminta di Freeport, Lamongan belum. Padahal saya itu asli Lamongan. Kula senengane gado-gado Pak Miun saben niku. Suka buranan bareng-bareng. Iwak koto, iwak sili bareng wis melenger kabeh wis saking cilike wis. Terus apa sing Pak Zarkasi napa niku? Sing mboten sebunder. Iya sing koyo isine kacang niku lho. Ya wis pokoke makanan Lamongan kabeh. Jadi saya dengan jenengan itu wis senasib dan seperjuangan. Ya, seperjuangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat walafiat. Jangan sampai hidup pisah dengan Al-Qur'an, ya Pak nggih, yaitu jangan ada hari tanpa Al-Qur'an. Subuh Quran, sesibuk-sibuk panjenengan Pak Camat harus baca Quran. Malam hari jangan tidur sebelum baca Quran. Itu istiqomahkan. Itu yang akan menyelamatkan masa depan anak panjenengan semuanya. Siapa toh Pak yang tahu bahwa tiba-tiba anak yang dicintai itu ternyata sekarang tidak bisa lihat gara-gara tusuknya bakso. Ada? Insya Allah sampean kalau baca itu rutin, itu dijaga Allah. Siapa tuh Pak yang tahu tiba-tiba orang dia itu sedang berwudu, ono treknya ngomong meninggal, ada toh? Remblong nih loh. Tapi insya Allah kalau kita baca itu diselamatkan Allah. Sebab di dalam surat Ar-Ra'd, ayo kita baca sebagai penutup. Ar-Ra'd ya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada biqaumin am fala maraddalah wa ma lahu min dunihi min wal.
Huwallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunshi'us sahabats thiqal. Sabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha. Tiruna fillahi wa huwa syadidul mihal. Kita tutup dengan selawat Nabi. Raqqat aynaya syauqan wa li taibata darfat ishqan fa ataitu ila habibi fada ya qalbi wa rifqan salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Assalamu ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.